Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Jen Marsha Victoria Sembiring dengan NIM 3322501025 dan rekan saya Miss Neila Henuk dengan NIM 3322501002. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai karakteristik dan perbedaan antara proyeksi Mercator, transfer Mercator, UTM atau Universal Transfer Mercator, dan TM3, transfer Mercator 3 derajat. Proyeksi Mercator dan transfer Mercator memiliki perbedaan utama pada pola distorsi, orientasi silinder, serta area penggunaannya. Pada proyeksi Mercator, distorsi semakin besar ketika menjauh dari ekuator, sehingga lebih cocok untuk peta dunia dan navigasi laut karena bentuk dan arah tetap akurat. Sebaliknya, proyeksi transfer Mercator memiliki distorsi yang paling kecil di sekitar meridian pusat dan meningkat secara bertahap ke arah timur barat, sehingga lebih sesuai untuk pemetaan skala besar seperti UTM dan peta kadastral, terutama pada wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Bagaimana distorsi perubahan dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi? Pada Mercator, distorsinya meningkat seiring bertambahnya jarak dari ekuator. Daerah lintang tinggi dekat kutub tampak jauh lebih besar dari ukuran sebenarnya. Transfer Mercator, distorsinya meningkat seiring menjauh dari meridian pusat. Pada zona sempit, misalnya UTM, distorsinya kecil dan terkendali. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Mercator cocok untuk peta dunia, navigasi laut dan udara, dan wilayah memanjang timur barat. Transfer Mercator cocok untuk pemetaan skala besar, peta wilayah lokal, kadastral, dan wilayah memanjang utara dan selatan. Mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang di utara ke selatan? Karena transfer Mercator memiliki distorsi minimal di sekitar meridian pusat, terutama ketika zona dibuat sempit, seperti pada Universal Transfer Mercator. Hal ini membuat transfer Mercator akurat untuk pemetaan detail, survei teknik, dan kartografi presisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan proyeksi UTM dan TM3 derajat di Indonesia. Proyeksi TM3 derajat sangat cocok untuk Indonesia karena negara ini berada di dekat garis khatulistiwa sehingga membutuhkan proyeksi yang mampu meminimalkan distorsi di area ekuatorial. Selain itu, bentuk Indonesia yang memanjang dari barat ke timur membuat zona proyeksi yang lebih sempit sangat penting agar distorsi tidak membesar di luar garis tengah proyeksi. Dengan lebar, zona hanya 3 derajat, TM3 mampu menjaga ketelitian jarak dan luas pada pemetaan skala besar, terutama untuk pemetaan pertanahan yang memerlukan akurasi yang tinggi. Baik, di sini ada mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM. Dikarenakan TM3 dengan zona 3 derajat lebih cocok untuk Indonesia dikarenakan zona yang lebih sempit menghasilkan distorsi yang jauh lebih kecil dibandingkan UTM yang memiliki zona 6 derajat. Indonesia memanjang dari barat ke timur dan membutuhkan ketelitian tinggi untuk pemetaan skala besar, terutama pertanahan. Dengan zona 3 derajat, tiap wilayah berada lebih dekat ke arah meridian tengah sehingga pengukuran jarak luas dan bentuk menjadi lebih akurat. Hal ini membuat TM3 lebih sesuai daripada UTM untuk kebutuhan pemetaan detail di Indonesia. Ada lagi, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Jadi, keunggulan TM3 adalah distorsinya sangat kecil karena zonanya hanya 3 derajat, sehingga koordinat, jarak, dan luas pada peta pertanahan menjadi lebih akurat. Ini membuat TM3 sangat ideal untuk pemetaan skala besar yang membutuhkan presisi yang tinggi. Dan tantangannya, banyaknya zona membuat pengelolaan data lintas zona lebih rumit dan integrasi dengan instansi lain yang memakai proyeksi yang berbeda untuk konversi koordinat tambahan.
Terus yang ketiga adalah bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Jadi, proyeksi TM3 mengurangi distorsi pada pemetaan tanah skala besar karena menggunakan zona yang sempit 3 derajat, sehingga setiap titik berada dekat meridian tengah dan menghasilkan jarak serta luas yang lebih akurat dengan skala faktor lebih kecil. TM3 mampu menekan distorsi yang muncul menjauhi pusat zona. Hal ini sangat sesuai untuk Indonesia yang memanjang dari barat ke timur dan berada di dekat Katulistiwa, sehingga pemetaan pertanahan dapat dilakukan dengan presisi yang tinggi. Baik, sekian penjelasan dari kami kelompok 10 tentang mengenai karakteristik dan perbedaan antara proyeksi Mercator, transfer Mercator, UTM atau Universal Transfer Mercator, dan TM3 yang singkatannya dari transfer Mercator 3 derajat. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.